Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas mengenai sejarah bangsa Guti. Guti atau Kuti, yang juga dikenal dengan istilah eksonim Gutian atau Gutean, merupakan suku nomaden pegunungan Zagros, di perbatasan Iran modern dan Irak, pada zaman kuno. Tanah air mereka dikenal sebagai Gutium, dalam bahasa Sumeria disebut Gutuumki atau Gutiumki. Konflik antara suku Gutium dan Kekaisaran Akkadia telah dikaitkan dengan runtuhnya Kekaisaran, menjelang akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Orang-orang Guti kemudian menyerang Mesopotamia Selatan dan membentuk sebuah wangsa kerajaan di Sumeria. Daftar Raja Sumeria menunjukkan bahwa Guti memerintah Sumeria selama beberapa generasi, setelah jatuhnya Kekaisaran Akkadia. Pada milenium pertama sebelum Masehi, penggunaan nama Gutium oleh masyarakat dataran rendah Mesopotamia diperluas untuk mencakup seluruh Media Barat, di antara Zagros dan Tigris. Berbagai suku dan tempat di timur dan timur laut kerap disebut sebagai Gutian atau Gutium. Misalnya, sejarah kerajaan Asyur menggunakan istilah Gutian sehubungan dengan populasi yang diketahui sebagai Mede atau bangsa Manai. Pada akhir pemerintahan Kores yang agung dari Persia, jenderal terkenal Gobrias digambarkan sebagai gubernur Gutium. Berdasarkan dokumen daftar Raja Sumeria, bangsa Guti pertama, Tama menaklukkan Raja Ur-Utu dari kerajaan Uruk yang saat itu menjadi bawahan kerajaan Akkadia. Selanjutnya pada tahun 2115 sebelum Masehi, Guti menghancurkan kota Akkadia. Meskipun Guti menghancurkan kota Akkadia, tapi Guti tidak mengganggu negara kota Sumeria. Di bawah kekuasaan Guti, negara kota atau kerajaan seperti Uruk dan Lagash terus berkembang seperti biasa, namun tetap tunduk di bawah kerajaan Guti. Kerajaan Asyur yang berada di utara Mesopotamia yang sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan Akkadia juga dibiarkan berkembang. Di bawah penguasaan Guti, negara kota yang menonjol adalah negara kota Lagash di bawah rajanya yang terkenal, Gudea. Lagash mendukung kemajuan dalam bidang seni yang dibuktikan dengan banyaknya temuan arkeologis di negara kota ini. Masa penguasaan Guti berlangsung selama setengah abad. Sekitar tahun 2050 sebelum Masehi, kerajaan Uruk dan Ur menyingkirkan mereka dari Mesopotamia. Ur kemudian mengalahkan Uruk dan menjadi penguasa baru di Mesopotamia di bawah rajanya yang terkenal bernama Ur-Nammu, memerintah sekitar 2000-an sebelum Masehi. Penguasaan Ur atas Guti menandakan kembalinya penguasa Sumeria atas tanahnya sendiri yang dikenal sebagai era kebangkitan kembali Sumeria, Sumerian Renaissance. Selain ikut dalam menyingkirkan Guti, Ur-Nammu juga membuat undang-undang Ur-Nammu, membangun zigurat seperti Zigurat Agung Ur, serta menghidupkan kembali penggunaan bahasa Sumeria yang nyaris punah akibat kedatangan bangsa Semit, Semitisasi. Undang-undang Ur-Nammu ditulis pada lempengan tanah liat dalam bahasa Sumeria sekitar tahun 2050 sebelum Masehi. Pembukaan undang-undang ini secara langsung menyebut Ur-Nammu dari Ur, sekitar tahun 2112-2095 sebelum Masehi, sebagai pembuatnya, namun para sejarawan meyakini bahwa yang membuat adalah anaknya, Shulgi. Undang-undang ini lebih tua 3 abad daripada Codes Hammurabi yang muncul pada masa Babilonia. Isi dari undang-undang ini berpola kasuistik, yaitu jika melakukan kejahatan tertentu, maka akan mendapatkan hukuman tertentu. Undang-undang ini dianggap maju pada zamannya karena mendapatkan denda atau ganti rugi atas kerusakan, berbeda dengan undang-undang Hammurabi yang menganut asas lex talionis, mata ganti mata. Pembunuhan, perampokan, perzinaan, dan pemerkosaan dapat dihukum mati. Sumerian Renaissance tidak bertahan lama. Sekitar tahun 2002 sebelum Masehi, bangsa Semitik lain yaitu bangsa Elam dari Persia menaklukkan bangsa Sumeria di Ur serta menjadikan Larsa sebagai pusat pemerintahan. Tidak lama berselang bangsa Amori dari wilayah Suriah merebut kota Sumero-Akkadia yang dikuasai Elam. Sempat diinvasi kerajaan Asyur dari utara Mesopotamia di bawah Raja Ilushuma, sekitar tahun 1945 hingga tahun 1906 sebelum Masehi, bangsa Amori di bawah Samsi-Adad I kemudian berhasil mengusir bangsa Asyur dan bahkan menduduki Mesopotamia Utara. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video dari kami. Jangan lupa share, like dan subscribe.